Pokoknya jangan sampai lah Indonesia terjadinya khilafah. Pokoknya jangan sampai lah Indonesia terbentuknya khilafah. Kalau Indonesia terjadinya khilafah, terbentuknya khilafah, hancurlah anak bangsa Indonesia ini. Runtuhlah anak bangsa Indonesia ini. Tapi alhamdulillahnya ya, Indonesia itu banyak memiliki sebuah sejarah, banyak memiliki sebuah cerita sejarah Nusantara Indonesia kita ini, tanah air Indonesia kita ini. Jadi kalian-kalian jangan harap Indonesia itu kerebut sama tangan-tangan kalian, ngerti? Jangan sampai Indonesia kerebut sama mereka-mereka. Jangan sampai Indonesia itu kerebut sama mereka-mereka yang selalu ceramahnya membawa-bawa duriahnya Nabi, seperti Habib Bahar bin Smith biadab. Di dalam tubuh aneh nih mengalir darahnya Rasulullah. Begitu Ki Imaduddin Usman Al-Bantani mengeluarkan karya tesis ilmiahnya, disuruh tes DNA, suruh membuktikan terbukti apa enggak bahwa dirinya si Bahar benar apa tidak turunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mengapa yang namanya si Bahar bin Smith biadab itu tidak mau menolak tes DNA-nya, menolak karya tesisnya Ki Imaduddin Usman Al-Bantani? Dari situ aja yang namanya Bahar bin Smith itu jelas pembohong, itu pembohong besar itu. Bahkan si Bahar bin Smith biadab itu sudah banyak memfitnah orang lain, sudah banyak menzolimi orang lain, padahal dirinya yang menjual agama. Padahal akhirnya dirinya yang mencengkeram omongannya sendiri. Bahar. Aduh. Apakah yang namanya jual nasab itu bukan jual agama, Bahar? Kalau si Bahar, kalau memang yang dinamakan ulama sesungguhnya, tapi mengapa seakan-akan nantang duel Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani? Kalau yang namanya ulama itu nantangnya dengan secara kitab-kitab, dengan secara dalil, dengan secara hadis, bukan nantang dengan secara duel berantem. Kalau misalnya duel berantem juga kemungkinan, kalau menurut anak pribadi sendiri itu 1000% si Bahar bin Smith itu jungkir balik, mental kalah pasti. Apalagi beliau itu sungguh luar biasa ilmunya, Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, karena beliau itu turunannya Imam Nawawi Al-Bantani, turunannya Maulana Sultan Hasanuddin, putra dari Syarif Hidayatullah yang dikenal Sultan Jati. Si Bahar sok-sokan jadi orang. Jangan merasa ente itu, jangan merasa sok paling pemberani, Har. Ente itu jangan merasa sok paling jagoan lah. Ingat, Har, di atas langit ada langit lagi, Har, ngerti? Jadi ente itu kalau pengen nantang duel, jangan nantang ulama kita dulu lah, jangan nantang kiai kita dulu lah. Lawan dulu prajuritnya dulu, Har. Prajuritnya ulama, prajuritnya kiai kita pribumi Indonesia. Ente cuma numpang di Indonesia, nggak tahu diri, nggak tahu malu, Har. Jadi ente jangan sok jagoan, Har. Ingat itu, Har. Jangan merasa sok paling jagoan, jangan sok merasa paling pemberani ente itu, Har. Si Bahar kalau memangnya benar ulama sesungguhnya itu gak mungkin nantang duel sama Kiai Imad. Gak mungkin berbicaranya sembarangan, anjing lah, babi lah, curut lah. Padahal sebaliknya yang anjing, padahal sebaliknya yang babi curut itu si Bahar sendiri, Bahar bin Smith biadab. Guru sama murid sama aja 11-12, maupun Habib Rizik Sihabnya maupun Bahar bin Smithnya itu guru sama murid sama aja 11-12, sama aja biadab, bangsat. Apalagi Habib Rizik Sihab, seorang imam besar katanya, imam besar FPI, Front Pembela Islam, apalagi sudah ditokohkan sebagai imam besar.
Apakah ada yang namanya seorang imam besar omongannya berbicara seperti itu? Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dikata-katain belajar di kandang kebo. Apakah itu yang dinamakan imam besar? Apakah itu yang dinamakan ulama sesungguhnya? Semacam Habib Rizik Syihab, semacam Habib Bahar bin Smith, apakah itu ulama, seorang ulama sesungguhnya? Bukan, itu bukan ulama sesungguhnya, bukan imam besar juga. Tapi mereka itu seorang bangsat biadab. Guru sama murid sama aja 11-12, bener-bener biadab. Numpang di Indonesia juga nggak tahu diri, nggak tahu malu. Jadi Indonesia sampai kapanpun nggak bakalan terjadinya khilafah, nggak bakalan terbentuknya khilafah, apalagi sampai kerebutnya sama mereka nggak bakalan bisa. Karena Indonesia itu mempunyai banyak sejarah. Alhamdulillahnya itu Indonesia lah banyak mempunyai sejarah, banyak mempunyai cerita sejarah Nusantara Indonesia kita ini, tanah air Indonesia. Jadi karena Indonesia, kenapa kemerdekaan Indonesia itu 17 Agustus? Karena ada keistimewaannya. Di balik semua tanggal 17 ada keistimewaannya. Jumlah waktu sholat waktu ada berapa? 5 waktu. Jumlah waktu sholat waktu ada berapa? 5 waktu kan? Ada 5 waktu kan? Jumlah sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada 5 waktu kan jumlah sholat kan? Ada 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, 2 tambah 4 6, asar 4 rakaat, 6 tambah 4 10, maghrib 3 rakaat, 10 tambah 3 13 rakaat, isya 4 rakaat, 13 tambah 4 berapa? 17 kan? Makanya itulah keistimewaannya kemerdekaan Indonesia tanggal 17. Jumlah total waktu 5 waktu total itu jumlahnya. Total sholat kita lah yang sudah dijalankan, yang sudah melaksanakan bagi umat muslim 5 waktu total jumlah sholatnya. Jadi sampai kapanpun ingat, tidak bakal terjadinya khilafah, tidak bakal terjadinya terbentuknya khilafah, tidak bakal terbentuknya khilafah karena Indonesia itu banyak mempunyai sejarah. Bahkan Indonesia itu makin kuat, makin kokoh, makin tegak, nggak bakalan lemah sampai kapanpun. Indonesia akan menjadi tetaplah Indonesia, tidak bakalan terjadinya khilafah. Kalau Indonesia terjadinya khilafah, terbentuknya khilafah, hancurlah anak bangsa Indonesia ini, runtuhlah anak bangsa Indonesia ini. Tapi alhamdulillahnya Indonesia itu banyak mempunyai sejarah, banyak mempunyai cerita. Kalau Indonesia tidak mempunyai sejarah, tidak mempunyai banyak cerita, entahlah, mungkin Indonesia ini bakalan runtuh, mungkin Indonesia ini bakalan hancur. Jadi ingat kalian, jangan harap Indonesia kerebut sama tangan kalian. Emang yang namanya Bahar bin Smith itu memang seorang biadab bangsat. Kadangkala emang gak habis pikir sama budak-budaknya si Bahar bin Smith, budak-budaknya si Rizik Syihab. Kok masih aja diikutin ya orang semacam kayak gitu, kok masih aja dijadikan panutan ya orang semacam kayak gitu. Bahkan ceramahnya juga si Bahar penuh dengan khurafat, penuh dengan cerita dusta. Katanya ada wali dimi'rajkan bertemu dengan Allah 70 kali dalam
sehari, astagfirullahaladzim, harus bisa memberi syafaat. Ingat, hari yang bisa memberi syafaat itu hanya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Selain itu tidak bisa memberi syafaat, ngerti?